العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwah sekalian, mengawali kajian malam hari ini kita mengingatkan bahwa kalau menurut kalender Arab Saudi berarti besok adalah tanggal 9 dan setelahnya tanggal 10 Muharram. Kalau seandainya itu penanggalan mereka, wallahu alam, ana tidak ngerti ikuti penanggalan kita di Indonesia, apakah juga ada ru'yatul hilal atau ada sidang isbat atau apa. Yang jelas ada keistimewaan puasa tanggal 10 dan 9. Tanggal 10 ma'ruf dikenal dengan Ashura. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah atau as-sanata allati qablah. Aku berharap bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang kedua, disebutkan Ibn Abbas, lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadzal yawm yawm Ashura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu, mengawasi dan mengincar hari yang lebih afdal dari hari lain untuk berpuasa daripada tanggal 10 bulan Muharram atau Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Ashura, para sahabat mengatakan, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Tanggal 10 Muharram itu diagungkan, dikultuskan atau disakralkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasi'. Tahun depan insyaallah kalau kita masih hidup kita akan puasa tanggal 9. Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan beliau meninggal sebelum mendapati tanggal 9-nya. Maka para ulama mengatakan tanggal 9 menjadi sunnah juga. Dan dalam riwayat At-Tabarani dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berpuasa tanggal 9 dan 10 dengan mengatakan, makhafata an yafutani Ashura. Aku puasa tanggal 9 dan 10 agar tanggal 10-nya tidak kelewatan. Tanggal 9 atau tanggal 10 merupakan hari yang dua-duanya dilakukan puasa agar tanggal 10-nya tidak kelewatan. Kalau ternyata salah hitung misalkan. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani. Yang sering kita dengar ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sumu Ashura wa khalifu fihinna atau wa khalifu fihi al-yahud. Kalian puasalah hari Ashura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Fasumu yawman qablahu au yawman ba'dahu. Maka puasalah ditambah dengan 1 hari sebelum atau sehari sesudah. Tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah dan yang disebutkan oleh para muhadditsin, riwayat itu justru mauquf, menjadi fatwanya Ibn Abbas. Akan tetapi Ibn Abbas mengerti sekali karena beliau meriwayatkan hadis tentang keistimewaan Ashura. Sehingga perintah untuk menyelisihi orang Yahudi merupakan salah satu pokok dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal diutusnya beliau tidak suka akan tampil sama dengan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, karena mereka betul-betul penyembah berhala. Sementara ahlul kitab, mereka baca kitab. Nabi SAW ingin tampil sama dengan mereka. Tapi di akhir hayatnya beliau tidak suka. Kita sudah bahas di antaranya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama biarkan ke depan, ke belakang seperti orang-orang ahlul kitab. Karena beliau ingin sama dengan mereka dan tidak ingin sama dengan orang-orang musyrikin. Tetapi ketika ternyata akhirnya di akhir hayat
Nabi SAW tidak suka dengan ahlul kitab. Bahkan dalam riwayat yang banyak, dalam syariat yang banyak, Nabi SAW cela orang yang sama dengan ahlul kitab, maka beliau usah rambutnya. Beliau sisir rambutnya dibagi dua, kanan kiri. Ini masalah rambut, dalam masalah pakaian, dalam masalah lain termasuk ibadah. Termasuk diantaranya masalah sahur. Masalah sahur, kata Nabi SAW, puasa yang membedakan antara puasa kalian dengan ahlul kitab adalah aklatus sahur. Makanan sahur membedakan. Maka bisa jadi tanggal 9 itu merupakan puasa memang untuk berjaga-jaga, tidak kelewatan Asyura. Atau bisa jadi pula untuk menyelisihi ahlul kitab. Ala kulli hal, kita tidak ingin kelewatan itu. Dan alhamdulillah sekali seandainya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah setahun yang lalu, sehingga kita bisa banyak tabungan. Dan kita berharap mudah-mudahan betul-betul terhapus. Dan banyak dosa-dosa besar yang harus dilakukan taubat nasuha. Para ulama menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, iringi setiap dosa dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang fitan, ketika menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW tentang terjadinya huru-hara, ada godaan, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi yukaffiruha as-salatu was-siyam. Oh, itu ujian seorang yang diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya, yang akan bisa dihapuskan oleh Allah dengan salat, puasa dan amal-amal yang lain. Para ulama menyebutkan tentang penghapusan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka hanya bisa dihapuskan dengan taubat yang benar-benar. Itu pun demikian, kalau seandainya dosa kecil tidak sempat kita taubati, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Alhamdulillah, kalau seandainya ada kesempatan kita berpuasa, alhamdulillah kita kerjakan. Seperti itu. Baik, ikhwas sekalian, malam hari ini kita lanjutkan dengan 3 pembahasan atau 4 insya Allah. Tapi yang satu ini cuma sedikit sekali yang kita umumkan, seperti imamah atau sorban Nabi SAW. Yang kedua sarungnya, sarung maupun selendangnya. Kemudian yang ketiga adalah taqannu', bagaimana Nabi SAW menutupi kepalanya. Taqannu' artinya bagaimana beliau menggunakan kain yang dibalutkan di kepala. Kemudian yang keempat adalah bagaimana tata cara jalan Nabi SAW. Beberapa hadis ini telah lewat, bahkan hadis itu ada kelemahannya, akan tetapi menjadi hasan karena dikuatkan dengan jalur lainnya. Dan tujuan kita adalah mengenal bagaimana Nabi SAW berpakaian. Yang kedua, apa tujuan Nabi SAW berpakaian? Kita sudah tegaskan berkali-kali bagaimana senjata beliau, baju besinya, kemudian bagaimana tata cara beliau menggunakan sarung, terus bagaimana beliau berbicara dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan pakaian adalah karena adat masyarakat, bukan karena dipakai sebagai sebuah sunnah. Maka pembahasan kita sekarang yang berkaitan dengan pakaian semua, seperti imamah atau sorban, kemudian sarung maupun rida atau selendang, termasuk penutup kepala, akan menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan itu bukan sebagai sebuah sunnah. Seseorang boleh menggunakan pakaian apapun selama tidak masuk dalam larangan. Kalau masuk dalam larangan tidak boleh. Bahkan ketika seseorang tampil dengan penampilan berbeda, maka dia bisa masuk dalam sebuah larangan. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis melarang umatnya untuk melakukan pakaian atau menggunakan pakaian yang menjadi pakaian yang memancing pandangan, namanya pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu ditafsiri oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kanu yakrahuna asy-syuhratain. Para ulama dulu mereka mencela, membenci ada 2 pakaian syuhrah, sesuatu yang kalau dipakai menjadi perhatian orang. Yang pertama adalah al-thiyabul jiyad allati yarfa'un nasu fiha absarahum. Pakaian bagus sekali sehingga orang melihat, orang itu tertarik, oh ini bagiannya beda. Dia pakai pakaian
yang tidak biasa dipakai oleh masyarakatnya. Imma terlalu mahal, atau karena didatangkan dari luar negeri, orang situ jarang sekali pakai. Maka ini masuk dalam kategori hadis Nabi SAW yang larangan untuk menggunakan pakaian syuhrah. Atau yang kedua adalah pakaian yang jelek sekali. Yustadhallu dinuhu wa yuhtaqaru sahibuhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang kalau pakai pakaian itu compang-camping, pengen kelihatan tawadhu, kelihatan kayak sederhana, tapi justru orang yang lihat ini kayaknya beda pakaiannya. Handuk dibolongin, pakai seperti pakaian umroh gitu, pakaian ihram, ya. Ini malah takalluf, artinya itu memaksakan diri dan itu menyelisihi syariat. Tetapi itu syuhrah. Syuhrah itu artinya orang jadi kelihatan beda gitu, melihat gitu. Nah, ini masuk dalam larangan menggunakan pakaian syuhrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, tadi yang kita tafsirkan pakaian syuhrah yang bisa membuat orang terbelalak-belalak melihat begini. Di dunia, maka di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan kasih dia pakaian kehinaan. Berarti kalau sesuatu diberikan ancaman seperti itu, maka perbuatan itu menjadi dosa besar. Kalau ancamannya di akhirat, maka tindakan itu merupakan dosa besar. Sekalipun para ulama menyebutkan bahwa kaitan setiap sikap yang bersifat mukammilah atau penyempurna, bukan inti ibadah. Pakaian kan bukan inti ibadah. Antum mau pakai pakaian apa saja silahkan gitu. Tetapi ketika pakaian itu hanya menjadi sifatnya penyempurna saja, maka tidak sampai kepada haram, apalagi dosa besar, akan tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama mengatakan selama itu ada ancaman seperti itu bahaya, itu dosa besar. Seperti itu. Sebagaimana isbal atau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Sebagian ulama mengatakan makruh saja, sebagian ulama lain enggak, dosa besar itu. Karena Nabi SAW mengatakan ma tahtal ka'baini fa finnar. Apa yang berkaitan dengan pakaian kalau dipakai di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Maka kalau ada ancaman seperti itu nggak bisa makruh. Hatta seandainya makruh pun, para ulama beberapa kali menggunakan kata-kata makruh sebagai perwakilan haram. Kenapa kok tidak dikatakan haram? Karena tidak ada nas yang menunjukkan dia haram. Seperti dalam Al-Quran, hurrima alaikum, telah diharamkan kepada kalian. Nggak ada seperti itu. Maka mereka hati-hati. Akhirnya mereka menggunakan kata-kata makruh. Tetapi makruh ini bisa dipahami haram. Seperti itu. Maka ala kulli hal, kita ingin memahami bahwa pakaian itu hukum asalnya sesuai dengan pakaian masyarakat. Terkadang pakaian itu ini ditafsiri sebagian ulama, sebagian pakaian kalau dipakai orang yang punya pakaian itu sendiri, maka tidak menjadi syuhrah. Tetapi kalau kita yang pakai, jadi syuhrah. Dan itu tergantung sebenarnya. Selama pakaian itu sudah menjadi pakaian adat di tengah masyarakat, sekalipun bukan pakaian kita, maka tidak mengapa. Karena orang semuanya pakai. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, ini yang harus kita pahami. Dan termasuk imamah. Imamah ini adalah pakaian yang dipakai di kepala. Semua tahu itu. Surban. Dan surban orang berbeda antara tempat satu dengan tempat lainnya. Ada yang makainya diletakkan seperti ini. Akan tapi ada yang memang makainya dilengketkan. Dan itu dikatakan sebagai isobah. Isobah, ain, shad, alif, ba, karena dia yu'sob, artinya diikat. Dan hukum asalnya pakai surban seperti itu dulu. Sehingga ada syariat membasuh atau mengusap. Ketika wudhu seorang nggak bisa, maka yang bagian kepala bisa diusap dengan air wudhunya, tapi dengan seperti itu. Seperti orang yang mengusap alas kaki. Nah seperti itu. Karena memang susah udah dilepas. Kalau sorban-sorban yang kita lihat sekarang orang-orang Arab Saudi, mereka hanya taruh begini atau pakai iqal yang bundar itu taruh sini, itu gampang sekali dilepas. Tetapi kembali pada semua kebiasaan. Nah seperti itu kalau kita pakai di sini jadi lucu. Ada orang Jumatan, dia pakai baju putih, kemudian pakai yang warna itu merah, kemudian dikasih hitam-hitam di sini gini. Ini siapa ini kayak gini? Kalau orang datang dari Saudi datang ke sini, nggak masalah itu, aman. Tapi kalau kita sendiri pakai itu, orang jadi melihat oh ini. Bisa jadi wallahu alam. Ana nggak berani menghukumi seperti itu, tapi sebagian masyayikh
Kalau tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang libasus syuhrah itu apa? Pakaian apa yang bisa membuat orang tertarik dan terbelalak melihat? Beliau katakan bisa satu pakaian kalau dipakai sama penduduk asalnya pantas aja, tapi kalau dipakai sama orang asing jadi lucu begitu. Ala kulli hal. Taib. Ada hadis 5 hadis yang berkaitan dengan imamah dan kebetulan warnanya hitam. Tetapi apakah warna hitam ini menjadi sunnah atau tidak? Sebelumnya kita akan baca saja dan hadisnya rata-rata sahih. Yang pertama, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah, qala wa haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir. Ini semua riwayatnya thiqat, terpercaya semua. Dan hadis ini juga disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda." Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke Mekah dalam kondisi menggunakan imamah berwarna hitam. Baik, pertanyaannya, bukankah kemarin kita membahas topi baja Nabi SAW? Di kejadian itu beliau masuk ke kota Mekah menggunakan mighfar, wa ala ra'sihil mighfar, kepalanya ditutupi dengan topi besi. Baik, mana yang lebih baik atau lebih sahih dari riwayat ini? Para ulama mengatakan tidak kontradiksi itu. Tidak kontradiksi, karena bisa jadi beliau pakai dua-duanya. Pakai baju besi dulu, termasuk untuk menutupi kepalanya, kemudian menggunakan imamah itu bisa. Karena imamah bisa di atasnya aja begini. Kemudian di bagian beberapanya menggunakan besi. Atau imamah dulu baru menggunakan besi, itu mungkin. Atau bisa jadi dipakai gantian. Pertama pakai baju besi, termasuk helmnya. Setelah aman, kondusif, beliau lepas, kemudian beliau ganti dengan imamatus sauda. Tapi yang jelas dua-dua riwayat itu sahih semua. Hanya kata Syekh Abdul Razzaq, hadis ini tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW menjadikan sorban hitam sebagai ciri khas. Kalau pakaian yang selalu menjadi ciri khas yang dipakai oleh Nabi SAW sampai dikenal dengan pakaian itu, berarti beliau pakai terus. Khutbah pakai itu, mimpin sholat jamaah pakai itu, kemudian mau ketemu dengan istri-istrinya, mau menikah lagi, mau perang, mau haji, mau apa, selalu tidak lepas dari pakaian itu. Maka itu baru menjadi ciri khas. Tetapi ketika Nabi SAW pernah makai sorban warna hitam, maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa ini menjadi sebuah sunnah. Karena Nabi SAW hanya kebetulan pakai itu. Tadi sudah kita sebutkan di muqaddimah, apa yang dipakai oleh Nabi SAW adalah pakaian kaumnya. Kenapa beliau menggunakan sarung? Tadi kita akan sampai. Karena orang-orang kampung situ menggunakan sarung. Anda pernah sampaikan kepada antum, ketika perang Badar, ada orang kafir, ketika perang kemudian terjengkang, kelihatan kemaluannya, dan Nabi SAW tertawa. Entah perang Badar atau perang Uhud, itu menunjukkan mereka pakai sarung juga. Orang kafir pakai sarung. Maka kalau ada orang menggunakan sarung, tidak bisa dikatakan dia lebih nyunnah dari yang pakai celana, karena sarung itu pakaian masyarakat. Nabi SAW pakai karena orang-orang di zaman itu menggunakan sarung. Seperti itu. Baik, imamah demikian. Orang-orang di zaman itu menggunakan sorban. Kalau orang-orang di sini terbiasa menggunakan sorban, mau pakai itu silahkan. Alhamdulillah banyak juga orang pakai sorban, gak ada masalah. Dan sorban itu bisa digabungkan dengan peci, atau bisa peci saja tanpa sorban, atau bisa sorban tanpa peci, atau dua-duanya bisa. Ya. Sekarang kalau di Arab Saudi misalkan orang mau pakai sorban pakai peci, itu sudah pakaian adatnya. Itu seperti pakaian resmi Arab Saudi. Orang pakai songkok begini kemudian pakai sorban. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka dan yang dihormati, maka satu sorban itu harganya bisa lebih mahal dari baju. Ya. Baju yang seperti ini, Anda pernah tanya harganya ada yang 80 rial, tapi yang sorban seperti ini bisa sampai 160 rial. 160 rial itu berarti sekitar 500 ribu ya. Cuman ini aja yang kata orang bilang itu kayak taplak meja itu mahal sekali, itu 500 ribu. Ya. Orang Saudi kalau pakai pakaian antum bisa hitung itu. Ini belum baju dalamnya itu. Ya kan?
Tapi ala kulli hal, ini semua kembali kepada kebiasaan masyarakat. Baik, Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ini beliau menggunakan imamah atau sorban yang warna hitam. Tapi beliau juga pernah menggunakan yang lain. Hadis kedua dan ketiga hampir sama. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Huraits an abihi annahu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar wa 'alaihi imamatun sauda. Kata Amr bin Huraits radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar, beliau menggunakan sorban warna hitam. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Huraits an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Masih dari sahabat yang sama, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah menggunakan sorban berwarna hitam. Ini hanya menyebutkan tentang tempat yang berbeda. Kalau tadi disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, beliau menggunakan sorban warna hitam. Sekarang beliau ketika berkhutbah. Dan seperti biasa, orang kalau menggunakan pakaian, apalagi memang itu pakaian harian, maka pakaian itu dipakai di mana-mana. Mau di pasar, di rumah, di jalan, mau di kantor, di mana, selama pakaian itu menjadi pakaian yang masuk akal, terhormat, tidak terlalu tercela, maka dia dipakai di mana-mana. Antum kalau bayangkan orang punya jubah biasanya dipakai untuk Jumatan atau hari raya, ya kan? Tapi jubah ini di tanah Arab menjadi pakaian harian. Orang kerja di pasar pakai jubah. Ya. Oh sayang ya, jubah dipakai ke pasar. Mau pakai apa mereka? Itu pakaian hariannya. Ya. Makanya jangan terlalu berlebihan mensakralkan pakaian. Oh antum masuk kamar mandi pakai jubah nanti kualat. Ya salah. Antum nggak ngerti ya. Di sana jubah juga dipakai tidur. Baik, ala kulli hal, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan sorban dipakai ketika beliau khutbah, dan tadi riwayatnya menunjukkan beliau menggunakan ketika perang. Kemudian hadis yang keempat adalah ciri yang sering kita lihat sebagian orang memakainya, yaitu ketika surban yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja ada buntutnya. Ada buntutnya, artinya ada kelewer di belakangnya. Nah, ini disebutkan. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani. Nah, ini masalahnya, Yahya ibn Muhammad al-Madani ini lemah, sehingga riwayatnya lemah. Bukan lemah, tapi saduq. Saduq itu artinya hafalannya tidak terlalu kuat sehingga hadisnya menjadi hasan. An Abdul Aziz ibn Muhammad. Abdul Aziz ibn Muhammad ini kalau seandainya Ad-Darawardi, maka dia juga sama saduq, maka hasan juga hadisnya. Tapi kalau hadis itu hasan masih bisa dipakai. An Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai sorban, sadala imamatahu baina katifai, beliau akan meletakkan buntutnya di tengah badan atau tengah punggung, antara dua pundaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa pakaian seperti ini pernah dipakai oleh Nabi SAW, agar kita tidak terlalu bingung, kok bisa kayak gitu. Kalau pakaian kelebihan nggak usah dibawa misalkan, nggak perlu, nggak usah bingung ya. Nabi SAW pernah seperti itu. Ditambah lagi oleh Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya, mantan budak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wa kana ibnu Umar yaf'alu dzalik. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tadi, lalu beliau memakainya. Beliau kalau menggunakan imamah, beliau akan sengaja menyisakan kain kemudian diletakkan di belakang begini. Qala Ubaidullah, ini periwayatnya dari Nafi', muridnya Nafi'. Wa ra'aitul Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dzalik. Bukan hanya Abdullah bin Umar saja, anaknya Abdullah bin Umar namanya Salim pakai kayak begitu juga. Beliau kalau pakai imamah dikasih lebihan kain kayak buntut, ditaruh di antara dua pundaknya. Demikian pula Muhammad Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ini adalah cucunya Abu Bakar.
Dan beliau adalah salah satu ulama faqih yang ada di kota Madinah, fuqahaul Madinah. Ya, ternyata kebiasaan seperti itu dipakai oleh beberapa ulama. Tapi kita sebutkan tadi bahwa ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Orang Arab dari dulu mereka terbiasa menggunakan imamah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan imamah seperti itu, ada buntutnya, kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang enggak. Sehingga tidak mesti kalau pakai imamah kok langsung aja imamahnya bujel, enggak ada buntutnya. Salah, berarti salah juga. Menilai orang yang pakaiannya tidak sama dengan yang disebutkan dalam hadis adalah salah, itu kesalahan. Karena kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan pakaian secara khusus sebagai sebuah sunnah, tetapi karena itu kebiasaan masyarakat seperti itu. Hadis terakhir disebutkan qala haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn al-Ghasil an Ikrimah an Ibn Abbas, dari jalur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan di kepalanya menggunakan surban isabah. Tadi yang saya sebutkan, ini ada riwayatnya. Isabah itu artinya karena diikatkan di sini, dilengketkan dan dipepetkan, itu namanya isabah, seperti perban. Dasma artinya adalah sauda, hitam, dan beliau menggunakan itu. Dan ini karena orang suka, ya, sebagian orang menganggap bahwa menggunakan imamah sauda atau surban hitam menjadi sunnah yang afdol dari yang warna lain, dan ini keliru. Anda sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan imamah seperti itu tujuannya karena kebiasaan masyarakat menggunakan pakaian seperti itu. Dan ketika orang-orang berlebih-lebihan untuk menilai itu, mereka sampai membuat hadis-hadis palsu. Di antaranya mereka sebutkan salatun bi'imamatin khairun min 25 salatan bila imamah. Mereka sebutkan salat menggunakan imamah pahalanya bisa lebih afdol 25 kali lipat daripada salat tidak menggunakan imamah. Kasihan orang Indonesia itu, kalah sama orang Saudi pahalanya. Sudah jauh dari Masjidil Haram, kita pakai imamah lagi. Nah, jadi hadis ini tidak ada asal usulnya. Ada orang juga mengatakan ini termasuk di antara hadis yang palsu. Wa jumu'atun bi'imamatin khairun min 70 sanatan bila imamah atau min 70 jumu'atan bila imamah. Ada yang membuat hadis yang mengatakan satu kali Jumatan menggunakan imamah atau surban lebih afdal daripada 70 kali Jumat kalau tidak pakai surban. Nah, ini tidak ada asal usulnya. Bahkan disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Ya, nggak ada seperti itu. Orang kalau mau pakai imamah silahkan, tapi dia tidak menilai bahwa dia lebih afdal dari orang yang tidak menggunakan imamah. Baik, pindah ke pembahasan berikutnya tentang ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan tentang sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis pertama akan disebutkan bukan hanya sarung tapi termasuk rida atau yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup bagian atasnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi minhu syai'. Dalam riwayat lain dikatakan wa laysa ala atiqaihi minhu syai'. Tidak boleh seorang di antara kalian salat sementara pundaknya terbuka, tidak ada pakaiannya sama sekali. Maka hukum asalnya para ulama mengatakan salat sambil dogolan, tidak pakai baju, itu makruh hukumnya. Saya pernah melihat ada orang-orang kampung habis di di sawah langsung jebur di sumber, kemudian dia sholat sarung pakai kaos aja gitu. Alhamdulillah pakai kaos dia nggak ada masalah. Kalau nggak ada pakaian yang lain, pakai kaos itu sudah menutupi pundaknya. Nabi SAW mengatakan jangan salah seorang di antara kalian sholat sementara pundaknya terbuka. Ini untuk orang yang mampu nutupi. Kenapa nggak mampu? Kenapa nggak ditutupi? Lain lagi kalau seandainya orang memang fakir luar biasa,
Di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang betul-betul pakaiannya sempit. Maka Nabi SAW ketika melihat Jabir bin Abdullah menggunakan pakaian sampai diuul-uul di sini gimana kayak gini, kata Nabi SAW, "Mahadha, ini apa ini? Gaya pakaian model mana?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, innahu thawb, yakni daq." Ini maksudnya baju yang kesempitan. Nah, kata Nabi SAW, "Fa in kana wasi'an faltahif bihi, wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Kalau kainmu lebar bisa dipakai kayak orang selimutan. Tapi kalau kesempitan pakai seperti orang sarungan saja. Orang kalau sarungan sudah atasnya enggak ketutup. Karena memang enggak mampu dia. Dan itu dimaklumi. Tetapi orang yang mampu, hukum asalnya makruh untuk sholat tidak menggunakan penutup bagian atas. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa pelajaran yang lalu kita pernah mempelajari pakaian yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah komis. Komis adalah kain yang sudah dibentuk seperti baju. Ada lubang untuk tangan, ada lubang untuk kepala, karena kalau dipakai dia tidak susah untuk ditahan. Sementara kalau cuma selendang nanti lepas, pakai gerak lepas begitu. Sementara baju seperti komis ini ada dari atasnya begini, tangan-tangan sini, Rasulullah SAW suka sekali itu. Itu di antara pakaian yang beliau sukai. Nah, tetapi beliau pakai itu, pakai rida juga. Beliau juga tetap menggunakan rida ketika memang pakaian itu tidak ada. Nah, di hadis ini, hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Beliau Abu Burdah ini anaknya sahabat Abu Musa. Dan anaknya ini banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Tetapi beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Beliau cerita, akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Beliau katakan satu saat Aisyah mengeluarkan dua potong kain. Dan yang satu adalah kain yang masih tidak dijahit. Mulabbadan, di bagian tengahnya agak tebal. Tapi kain biasa terbuka begitu, tidak ada jahitan dan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah izaran ghalidhan, sarung dan tebal. Itu jelas semua. Para ulama ngerti itu, kalau izar atau pakaian sarung itu dipakai di bagian bawah. Kemudian bagian atas dipakai untuk penutup badan, sisanya. Dan itu hanya sekedar rida. Dan itu menjadi pakaian harian orang di zaman itu. Seperti antum kalau lihat ada orang-orang berihram, ya seperti itu sudah pakaian mereka. Terkadang ada orang menggunakan hullah. Hullah itu pakaian yang di atasnya kain biasa. Dan itu seringkali menjadi pakaian kebesaran atau pakaian orang yang punya harta lebih. Sedangkan kebanyakan orang tidak sampai menggunakan hullah. Ya, ada yang menggunakan komis seperti kita bahas sebelumnya. Kemudian ada juga orang-orang yang sampai tidak menggunakan apa-apa. Nah, tetapi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengeluarkan dua kain, lalu beliau mengatakan, qubida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadain. Ketika beliau meninggal, beliau pas menggunakan dua pakaian ini. Ya, sampai dipakai meninggal. Wah, kalau orang sekarang ngerti itu dipakai keramat itu. Ya, oh ini sarung, wah dia apa-apakan sudah nggak ngerti. Wallahu alam itu sekarang sarung di mana? Ya. Dan memang tidak ada riwayat menunjukkan sarung itu dipotong-potong kemudian dibagi-bagi. Antum tahu itu bajunya Ka'bah itu, dibikin sepanjang tahun. Ada pabrik kiswah di Mekah yang sering dikunjungi oleh jamaah haji. Mereka punya langkah pertama jahit ininya, tulisannya pakai sulam emas segala macam itu sampai tinggi. Itu kerjaan 1 tahun, itu banyak karyawannya untuk bikin baju yang diganti setiap setahun sekali itu. Baik, kalau sudah diganti apa yang mereka kerjakan? Mereka akan potong-potong kemudian dibagi untuk negara-negara kaum muslimin. Ya, dan itu menjadi kehormatan negara yang nerima itu. Sampai ada jamaah haji Indonesia motong kiswah Ka'bah kan? Itu dengar itu viral itu. Ya. Tapi ala kulli hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaan beliau, sampai beliau ketika meninggal beliau menggunakan sarung karena sarung itu menjadi kebiasaan masyarakatnya dan beliau juga pakai sarung itu. Baik.
Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an al-Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha. Dalam riwayat ini disebutkan ada seorang rawi yang bernama Al-Ash'ath bin Sulaim, dia mengatakan aku mendengar bibiku. Dan bibiku meriwayatkan dari pamannya. Bibinya siapa? Pamannya siapa? Gitu. Nah, kalau pamannya ini, beliau seorang sahabat Nabi SAW, tidak dikenal, nggak ada masalah. Para ulama ahli hadis mengatakan, kalau sahabat Nabi SAW betul-betul dia seorang sahabat, nggak dikenal juga nggak ada masalah. Karena semua sahabat dipercaya. Tetapi setiap orang yang meriwayatkan hadis di bawah sahabat, maka kalau tidak dikenal nggak boleh. Karena seorang perawi hadis yang meriwayatkan sebuah hadis, dia harus dikenal agamanya, hafalannya, dan kredibilitasnya. Kalau enggak akan menyebabkan hadis itu lemah. Dalam sanad atau jalur periwayatan hadis ini, Al-Ash'ath bin Sulaim mengatakan, aku mendengar bibiku. Bibi dia siapa? Bibinya mendengar dari pamannya lagi, nggak disebutkan namanya. Nah, hanya pamannya tadi, pamannya bibi tadi mengatakan, baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfi. Ketika aku berjalan di kota Madinah, ternyata di belakangku ada seseorang dan dia mengatakan, irfa' izaraka fa innahu atqa wa abqa. Orang di belakangku mengatakan kepadaku, angkat sarungmu, karena kalau kamu mengangkat sarungmu akan lebih bertakwa dan bisa membuat sarungmu awet. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku noleh, ternyata beliau yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pamannya bibiku tadi adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat itu tidak dikenal, kita katakan tidak ada masalah. Tetapi repotnya keponakannya. Keponakannya ini siapa? Karena dia bukan seorang sahabat, melainkan tabi'in, maka ketika tidak diketahui, maka posisinya seperti orang yang majhul, tidak dikenal, maka hadisnya lemah. Dan hadis ini dinilai lemah karena memang orangnya tidak dikenal. Taib. Akan tetapi banyak riwayat yang menguatkan ini. Ketika beliau mengatakan, faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Ketika dibilang, angkat sarungmu ke atas, jangan kepanjangan begitu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hanyalah pakaian yang biasa saja, bukan pakaian indah yang biasa dipakai orang untuk berdandan sehingga sombong-sombongan. Enggak, ini pakaian murah ini. Malha dari kata-kata amlah artinya adalah pakaian yang warnanya tidak satu. Ada pakaian yang punya warna dua. Cuman pakaian ini bukan pakaian yang mahal. Maka wahai Rasul, sekalipun pakaian ini kepanjangan, tapi aku tidak sombong nih. Aku pakai pakaian ini pakaian yang sederhana sekali. Kemudian kata Nabi SAW, ama laka fiyya uswah. Gak cukup aku sebagai contohmu. Ketika orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini pakaian biasa kok, ini bukan pakaian mewah. Tapi kata Nabi SAW, ama laka fiyya uswah. Enggak cukup aku sebagai contoh dan teladanmu. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Maka aku melihat ternyata sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan betis. Kita katakan riwayat ini adalah riwayat yang lemah, tetapi penguatnya banyak. Di antaranya adalah riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, izratul muslimi ila nisfis saq. Sarungnya seorang muslim itu sepantasnya sampai di pertengahan betis. Wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal Ka'bah. Tidak ada masalah, tidak berdosa kalau orang pakainya agak panjang sedikit ke bawah sampai ke Ka'bah. Kok Ka'bah? Ka'ab, ya, Ka'ab maksudnya adalah mata kaki. Maksudnya mata kaki. Kalau ada antara pertengahan betis dengan mata kaki. Bahkan kalau sampai mata kaki tidak ada masalah. Tetapi kalau fama kana asfala minal ka'bain fa finnar. Tetapi yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Berarti ini menunjukkan bahwa
Nabi SAW menjadikan itu sebagai tolak ukur. Ada sebagian orang mengatakan itu kan sarung, kalau celana beda lagi. Kita katakan sarung dijadikan sebagai wakil untuk menyebutkan hukum ini karena orang-orang dulu banyak menggunakan sarung. Adapun pakaian lain yang tidak disebutkan, para ulama tidak membedakan. Mereka menggunakan itu sebagai hukum yang sama semua pakaian. Maka kalau antum perhatikan, orang yang mengatakan isbal itu boleh, dia pakai sarung pun isbal. Pakai sarung pun isbal. Nanti alasnya apa? Karena kan cuma makruh begitu. Karena sebagian ulama mengatakan itu makruh. Tapi Nabi SAW ketika menyebutkan ini, maka ini bukan hanya sekedar saran yang remeh. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam kondisi sakaratul maut. Ya. Waja'an nas yuthnuna alaih. Orang-orang berduyun-duyun untuk memuji dan menghibur beliau. Udah mau meninggal sudah. Umar bin Khattab nggak bisa diobati lagi. Dibedel perutnya sudah nggak bisa lagi. Orang-orang datang sampai ada seorang anak muda. Anak muda ini datang seperti biasa mengatakan, "Absyir Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, antum mendapat kabar gembira kurang apa? Beliau katakan, "Absyir bi busyrallahi lak." Selamat atas kabar gembira dari Allah. Min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil islami ma qad alimta. Engkau pernah menjadi sahabat Nabi SAW dan engkau memiliki jasa yang banyak untuk kaum muslimin. Thumma walita fa'adalta thumma syahada. Kemudian antum menjadi pemimpin mereka dan antum adil, itu menjadi keistimewaan antum. Kemudian setelah itu antum akan mendapatkan syahadah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wadidtu anna hadza kifafun la li wala alai." Aku enggak berharap apa-apa dari semua yang antum sebutkan. Aku hanya berharap semuanya imbang. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tidak apa-apa, tidak ada banyak pahala. Yang penting tidak ada dosa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma walla mudbiran fa idza izaruhu qad yamassul ard. Kemudian anak muda yang memuji Umar bin Khattab tadi keluar. Ternyata sarungnya menjulur menyentuh tanah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ruddu alayyal gulam." Panggil kembali anak muda itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ghulam, irfa' izaraka fa innahu atqa li rabbika wa abqa li thawbika." Wahai anak muda, angkat sarungmu. Karena itu lebih bertakwa kepada Allah, untuk Rabbmu itu lebih bertakwa dan lebih awet untuk pakaianmu. Dalam riwayat lain dikatakan pakai nun, bukan abqa tapi angqa, lebih bersih. Dan ini menunjukkan perhatian para sahabat. Umar bin Khattab sudah akan meninggal ini. Sudah dihancurkan, sudah di perutnya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Bahkan ketika ada seorang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, jangan panggil aku Amirul Mukminin lagi. Ana sudah bukan Amirul Mukminin, ini udah mau mati ana. Minta izinkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku biar diizinkan dikubur bersama dua sahabatku. Kalau nggak diizinkan ya sudah nggak apa-apa. Kuburkan aku di tempat kaum muslimin, di pemakaman kaum muslimin." Beliau sampai katakan seperti itu. Artinya sudah mau mati ini sudah. Tapi ternyata perhatian yang diberikan oleh seorang ketika sakaratul maut menunjukkan dia perhatian sekali. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada orang seperti itu, ternyata beliau tegur. Dan ini yang dipahami para sahabat. Nah, sementara sebagian orang mengaku bahwa dia paling ahlu sunnah. Ketika pakaiannya kepanjangan, dia bilang bahwa ini kan cuma makruh, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Subhanallah, di zaman sahabat mereka tidak perhatikan ini sombong nggak sombong. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan pakaian sampai turun-turun, illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku jaga benar. Maka kata Nabi SAW, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Kata Nabi SAW, kalau kamu hai Abu Bakar tidak termasuk orang yang mengerjakan itu dengan sombong. Karena Abu Bakar sudah berusaha, tapi ternyata turun aja karena beliau kurus. Beda dengan orang sekarang, kurus enggak, pakaian dia bisa atur sebaik mungkin, datang ke tukang jahit panjangkan, lalu dia bilang, "Ah, enggak sombong, enggak sombong." Beda kan dengan zaman Nabi SAW. Ya. Zaman Nabi SAW orang takut sekali. Baik, antum perhatikan, ini hukumnya untuk laki-laki. Untuk perempuan berbeda. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan,
man jarra thawbahu khuyala lam yanzillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Tidak dilihat artinya dia diancam. Artinya Allah tidak suka dengan orang itu. Bukan alhamdulillah nggak dilihat sama Allah berarti aku bebas dari tanggung jawab. Enggak kayak begitu. Itu berarti Allah sudah tidak perhatian lagi sama dia. Maka sebagian sahabat perempuan namanya Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, fa kaifa yaf'alun nisa'u bidhuyulihin?" Kalau antum katakan bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki itu tidak dilihat sama Allah Azza wa Jalla, kita perempuan bagaimana? Pakaian kita panjang-panjang sampai menyentuh tanah, bagaimana kita? Maka kata Nabi SAW, "Yurkhinahu shibran la yazidna alai." Afwan, yurkhinahu shibran. Kata Nabi SAW pertama, beliau mengatakan kalau begitu mereka kaum wanita dari seperti pakaian laki-laki itu, dia boleh untuk memanjangkan satu jengkal. Satu jengkal lebih panjang dari pakaian laki-laki. Itu perempuan boleh begitu. Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau begitu kaki mereka akan kelihatan ya Rasulullah. Protesnya malu bagian pakaian kaki kelihatan. Kata Nabi SAW, "Idzan yurkhina shibran la yazidna alaih." Kalau begitu mereka panjangkan pakaiannya dari laki-laki satu hasta. Sudah, setelah itu jangan dilebihkan lagi. Satu hasta segini. Kalau pakaian laki-laki itu sampai pertengahan betis, berarti tambahi lagi, sudah insya Allah tertutup semua kakinya. Antum lihat bagaimana kecemburuan dan rasa malu kaum wanita di zaman Nabi SAW. Sementara sekarang beda. Laki-laki mau ke sawah aja pakai celana isbal. Mau ke sawah itu mau nyemplung pluk ini nih, isbal celananya. Perempuan di kantor gak ada apa-apa, panjang diangkat, kebalik kan? Ya. Sekarang yang gak isbal itu perempuan. Ya. Mau di jalan tugasnya, mau di kantor, mau tempat kotor bersih, gak isbal mereka. Yang laki-laki mau nyapu mereka malah itu. Ya, kebalik-balik. Lalu dia mengatakan kita paling ahlus sunnah, kita paling ahlus sunnah. Diajak seperti itu saja kan cuman makruh gitu. Nah, ini repot sekali. Nah, ini menjadi contoh bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita pengen tiru, nah seperti ini yang ditiru. Orang nyangka, oh itu sunnah dipakai, yang dari imamahnya cari yang warna hijau, cari yang warna hitam, cari yang warna ini, pakainya apa? Padahal Nabi SAW menggunakan itu sebagai kebiasaan masyarakat. Giliran yang betul-betul oleh Nabi SAW dilarang, diterjang. Nah ini kan kebalik, makanya kita harus paham. Kita harus akrab dengan hadis agar kita tidak salah dalam mengatur semangat kita. Silahkan azan dulu, nanti kita lanjutkan antara azan dan qamat. Baik, pembahasan sarung ini masih ada dua hadis. Yang pertama, haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Musa ibn Ubaidah. Musa ibn Ubaidah ini lemah, sehingga hadis yang kita pelajari ini juga lemah. Cuman kita sebutkan tadi bahwa penguatnya banyak sekali. An Iyas bin Salamah bin al-Aqwa an abihi qala, dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggunakan sarung sampai setengah betis. Utsman, ketika sebutkan tadi bahwa riwayatnya lemah, akan tetapi menggunakan sarung sampai setengah betis merupakan sunnah yang diriwayatkan dengan hadis yang banyak. Wa qala hakadha kanat izratu sahibi, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman mengatakan ketika beliau menggunakan sarung sampai setengah betis, beliau mengatakan seukuran inilah dulu sahabatku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sarung. Ini yang pertama. Yang kedua, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq. Ini Abu Ishaq ini lemah juga dia. Atau dia sebenarnya bukan lemah, tapi dia mudallis dan dia menggunakan kata an, dan ini menyebabkan kelemahan. An Muslim ibn Nadhir,
Muslim bin Nadhir ini juga seorang perawi yang lemah. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, sahabat Hudzaifah bin Yaman, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot kakiku di bagian bawah, di bagian betis. Kita tahu betis itu di bagian apa nama orang kita bilang kentol ya. Jadi bagian belakang betis itu kan kayak urat, kuat sekali. Nah, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang itu dengan tangannya. Entah di riwayat itu disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kentolnya sendiri atau memegang betisnya Hudzaifah, dipegang begini. Kemudian beliau mengatakan, hadza maudhi'ul izar. Ini tempat sampainya sarung. Kalau pakai sarung itu sampai sini, gitu. Fa in abaita fa asfal. Kalau kamu nggak pengen pakai sarung seperti ini, dan ini kata para ulama, ini bukan setengah betis, tapi agak naik ke atas. Karena kalau di bawahnya kan daging semua, ya kan? Setengah betis itu kan daging semua. Tapi yang ada uratnya, adalah itu artinya adalah uratnya, itu di atasnya lagi. Antum kalau mau pakai sarung sampai sini. Fa in abaita fa asfal. Kalau kamu nggak mau pakai di sini, ya bolehlah agak turun. Nah, agak turun itu baru setengah betis. Bahkan lebih turun lagi. Fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalau kamu masih enggak mau pakai sarung seukuran itu, maka enggak boleh orang pakai sarung sampai melampaui 2 mata kaki. Gitu. Dan sebenarnya kalau antum perhatikan, orang kalau pakai pakaian kok dia kepanjangan, enggak sarung, enggak jubah atau celana, sebenarnya enggak rapi. Enggak rapi. Antum coba bandingkan dengan tatapan ya yang luwes dan apa namanya adil. Sama-sama menggunakan kaos kaki, pakai sepatu. Itu dibandingkan kan orang-orang barat tuh yang pakai celana panjang, sepatunya mengkilat, dibandingkan sama Pak Tani kalau mau ke sana pakai sepatu yang bot gitu. Loh, rapih mana coba? Ya, enggak dibandingkan begitu. Antum sama-sama lihat pakaian orang yang sama-sama di kantor, yang satu kepanjangan celananya, yang satu di atas mata kaki. Coba lihat sudah, mana yang lebih rapih itu? Cara berjalannya, pakaiannya kelihatan sekali. Bahkan setrikaan itu kalau dilihat di ujungnya, ujung apa namanya celana itu lebih bagus yang di atas mata kaki. Coba saja lihat itu. Bukan hanya itu, di Saudi pakaian resmi mereka itu jubah. Orang ngantor pakai sepatu, pejabat-pejabat itu pakai sepatu mereka. Bahkan bukan hanya pakai apa namanya sepatu kemudian di atasnya pakai jubah, enggak saja. Bahkan masih ada pakaian hitam itu yang jadi pakaian kebesaran mereka. Ya, itu kalau mereka pakai ngelembreh, antum tahu. Dengan beberapa masyayikh di Jami'ah Islamiyah, UIM itu, Syekh Saleh Sindi, ana lihat itu beliau, kalau beliau mau pakai sepatu beliau. Jubahnya sampai setengah betis, kemudian beliau kadang menggunakan pakaian itu pun setengah betis. Enggak mau beliau pakai pakaian kebesaran itu, pakaian terhormatnya itu panjang, nggak mau beliau. Ya, tetap tapi rapi sekali, masya Allah. Cuman orang subhanallah kadang karena sudah terbiasa seperti itu, dinilai katro, terbelakang, nggak pas, nggak pantas segala macam, akhirnya mereka nggak mau itu penampilan yang syar'i itu. Dan lucunya ketika mereka melihat ada orang-orang memakai pakaian di atas mata kaki, mereka bilang, wah banjir. Gitu. Tapi giliran ada orang-orang pakai celana gaul sampai lututnya kelihatan, mereka ikuti celana gaul itu. Mereka daripada menggunakan pakaian yang apa namanya kayak kita gitu di atas mata kaki, wah jangan dikira kayak orang kaku. Sudah pakai celana gaul naik gunung itu yang sampai dengkul, pakai mereka, nggak malu itu. Bahkan kebiasaan orang-orang yang wagu itu, yang suka musik apa segala macam, sudah celananya sampai dengkul disobek-sobek lagi, ya diikuti. Ya, nggak malu itu. Celana mahal-mahal kayak jin begitu disobek-sobek, dari baru sudah sobek itu. Ya, kita bayangkan, mending beli pakaian yang tidak sobek meskipun murah daripada yang mahal tapi sobek. Ya, tapi karena orang sudah kayak begitu, ya, yang agak kurang sempurna itu diikuti begitu. Maka kita ingin melihat bahwa yang seperti ini merupakan kebiasaan yang syar'i. Baik, ikhwah sekalian, ada satu hadis aja yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW bertaqannu'.
Ya, disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan bagaimana Rasulullah SAW menutupi kepalanya. Menutupi kepala bagian atas begini ditutup. Kenapa? Dikatakan biasanya orang yang menggunakan penutup kain tambahan seperti ini biar apa yang ada di kepalanya tidak kena baju yang di bawah. Biasanya kata Syekh Abdul Razak, orang yang pakai minyak atau sedang menggunakan perawatan apa begitu, biar minyak-minyaknya tidak kena baju yang di sini, maka ditambah kain seperti ini biar nanti kalau ada minyak kena kain tambahan baru dilepas. Nah, taib. Ada satu hadis lemah lagi. Ya, disebutkan haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' ibn Shabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan qina'. Qina' itu tadi kain yang dipakai di bagian bawahnya rambut ini biar tidak ngelembreh atau netes minyaknya. Dikatakan sampai di sini ka'anna thawbahu thawbu zayyat, seolah-olah pakaian beliau adalah pakaiannya orang yang jualan minyak. Kok bisa jualan minyak? Biasanya orang jualan minyak itu pakaiannya kena minyak di sini gitu. Kalau antum melihat ada orang-orang yang kerja keras, kerja payah di luar sana, biar keringatnya ini tidak kena baju, biasanya mereka pakai di sini kalau nggak handuk, tisu. Anda pernah lihat ada orang-orang itu biar karena dia panas gitu, dia pakai tisu di sini. Masak, biar ini keringatnya nggak jatuh di masakannya, dia pakai tisu di sini. Nah begitu. Nah ini sampai dibilang seolah pakaian Nabi SAW seperti pakaiannya tukang jualan minyak. Tetapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Bahkan yang sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian seluruhnya itu ditutupi mukanya untuk menutupi identitas beliau. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kejadian hijrah beliau. Nabi SAW ketika akan pindah ke kota Madinah, siang-siang dalam kondisi panas orang pada istirahat, datang ke rumah Abu Bakar dan tidak ada yang kenal beliau. Sampai ada orang yang kenal dengan beliau dan kenal kepada Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an." Ini nih, Nabi SAW datang sambil celungkupan. Nah, ini yang riwayatnya yang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan ini bukan karena sunnah. Nggak ada kan ada orang mengatakan ini sunnah nih pakai penutup kepala sampai ditutupi semuanya kayak orang mau nyopet itu, ya. Tapi cuma kelihatan ini aja. Kan nggak ada orang bilang ini sunnah, nggak ada kan? Karena memang dipakai karena butuh. Nabi SAW di siang hari sembunyi-sembunyi bertemu dengan Abu Bakar untuk siap-siap hijrah ke kota Madinah dan dipakai dalam kondisi butuh. Terakhir sebagai penutup, hadis ini sudah dibahas pada hadis ke-4, 5 dan 6 dulu. Sekarang kita sampai ke hadis 123. Ya, sudah lupa semua yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Ya, ini pembahasan tentang bagaimana berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, 3 hadis ini semuanya lemah, tapi ada penguatnya sahih. Hadis pertama, ini semua sudah kita lewatin, sanad-sanadnya sudah kita lewatin. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini rawi yang lemah. Kenapa lemah? Beliau aslinya kuat, hafalannya kuat, tapi subhanallah buku-bukunya kebakar. Karena buku-bukunya kebakar, akhirnya beliau stres, akhirnya hafalannya kacau. Para ulama ahli hadis mengatakan, kalau beliau menyampaikan hadis sebelum bukunya terbakar, maka riwayatnya bagus. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan setelah bukunya kebakar, berarti hadisnya lemah. Bayangkan sampai sejeli itu pembahasan mereka. Tapi hadis ini lemah intinya. An Abi Yunus an Abi Hurairah qal wala raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat apapun yang lebih hebat, lebih indah dari Nabi SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah ada matahari di mukanya. Karena Nabi SAW gemerlap memang, mukanya berseri-seri, cerah dan menawan.
Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat ada orang yang jalannya lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwalahu, seperti tanah itu dilipat oleh Allah. Maksudnya apa? Kalau jalan sekilo, sama Allah tanahnya dilipat jadi setengah kilo. Karena cepatnya jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muktarith. Kita kalau pengen berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ngoyo sekali. Jalannya cepat-cepat. Nabi SAW jalan santai aja, nggak ngoyo. Karena memang jalannya cepat, dan ini menunjukkan beliau adalah pribadi yang kuat fisiknya. Maka di beberapa hadis disebutkan para sahabat kalau perang dan mereka kesulitan, kecapean, mereka berlindung di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama. Hadis kedua, haddatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Ini orangnya lemah. Jadi hadis ini penyebab lemahnya ini. Qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad bin waladi Ali bin Abi Talib qala kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib apabila beliau menyebutkan ciri-ciri Nabi SAW, beliau mengatakan kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Nabi SAW kalau berjalan, beliau ini langkahnya pasti dan cepat, tidak seperti orang yang malas berjalan. Dan antum kalau tahu, kita pernah belajar bahwa di antara yang disebutkan para ulama bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau jalan dia pelan-pelan, apalagi sambil lihat toleh ke sana kemari. Jalannya pelan-pelan, sendirian, pelan, lihat rumah orang begini. Ada mobil diliatin, nggak pernah ada mobil kesempuh kayak begini ya. Oh itu pantas platnya B, udah gitu dipakai untuk kayak gini-gini, ternyata dalamnya ada orangnya. Nah, biasanya terus maka para ulama mengatakan yang seperti itu adalah khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah itu artinya merusak nama baik dia sendiri, kewibawaannya hancur. Orang yang jalannya pelan-pelan sambil tolah-toleh. Nah, apalagi yang tidak ada orang punya rumah bagus, ada mobil bagus, ada anak bagus, begini repot sekali. Baik. Di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jalan seperti turun dari tempat yang tinggi, kayak orang di dronjongan itu jalannya, karena cepat. Hadis ketiga sama juga. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Abi 'anil Mas'udi. Mas'udi ini lemah. Al-Mas'udi Abdurrahman ini lemah. An Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz, an Nafi' ibn Jubair Mut'im, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dari Ali, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, maka beliau seperti orang yang agak gerak ke kanan, gerak ke kiri. Dalam tafsir yang lain disebutkan bukan seperti itu, karena itu cirinya orang sombong. Kalau jalan ke kanan, ke kiri, itu nggak pantas kata sebagian ulama. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak harus ditafsiri seperti itu. Orang kadang jalannya memang agak terbuka, tidak ada masalah seperti itu. Kalau memang itu tidak dibuat-buat. Ka'annama yanhattu min sabab, seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jadi jalannya cepat sekali. Nah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan bisa jadi tafsiran dari gerak-gerak itu karena cepatnya jalan dari atas ke bawah. Artinya antum tahu kalau seandainya cepat itu bukan berarti dia ngebut. Artinya jalannya mempercepat gitu. Kayak orang sedang ngejar iqamah. Ya, apalagi kalau masjid kampung. Biasanya bukan hanya iqamahnya cepat, sholatnya cepat, apalagi kalau tidak ada baca jaharnya. Kalau maghrib masih mending, meskipun qul huwallahu ahad, Allahu samad, kayak gitu itu masih mending. Tapi kalau sholat zuhur, qomat antum di pintu rumah sampai pintu masjid sudah rukuk itu biasanya. Padahal rumahnya pendek, dekat maksudnya. Ya, orang yang kayak begitu jalannya tersongong-songong, cepat, setengah lari. Nah, orang kalau jalan terlalu cepat membuat dia tidak bagus, tidak terhormat. Tadi kita sebutkan orang yang jalannya gontai, terlalu santai, tidak terhormat. Tetapi orang kecepatan jalan juga sama. Tokoh, kiai, pakai sarung, pakai sorban, apa segala dikawal sama murid-muridnya. Dia bilang, Ustadz,
keretanya sudah mau jalan, lari dia. Nggak bagus sekali kan? Nggak bagus sekali. Maka jalan yang disebutkan oleh para ulama menjadi jalan yang wibawa, itu yang dalam riwayat lain dikatakan qasdan. Qasdan itu artinya muqtasidan. Ini tidak disebutkan di sini. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tengah-tengah antara cepat atau santai. Terlalu santai seperti kita sebutkan tadi nggak bagus, tapi terlalu cepat maka tidak dipuji. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fa'tuha wa antum tamshun wa la tusri'u." Dalam hadis yang sahih, kalau qomat sudah dikumandangkan sedangkan kalian datang ke masjid, maka tenanglah dalam berjalan, jangan cepat-cepat. Enggak bagus, jalan cepat-cepat ke susu-susu itu enggak bagus sekali. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, ini setidaknya yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tadi kita sebutkan sorban, sarung, kemudian penutup kepala, terakhir gaya jalan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup langsung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.